Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan untuk remaja. Siapa saya? Karya Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Pagi itu Marjorie Morgenstern bangun dengan pikiran yang cerah. Ia memandang keluar jendela. Matahari pagi kemerah-merahan menembus masuk ke kamarnya. Oh, hidup ini sangat indah. Tiba-tiba bisikan kalbunya mengisi seluruh pikiran. Aku ingin jadi bintang panggung. Nama apa yang akan kugunakan di panggung? Tiba-tiba ia mendapat ilham. Marjorie Morningstar, itulah aku. Akhirnya aku tahu juga siapa aku ini. Demikian adegan pertama dari novel Marjorie Morningstar karya Herman Wouk. Tetapi itu bukan berarti bahwa Marjorie, gadis berusia 17 tahun itu, menemukan dirinya dalam waktu satu pagi. Sudah beberapa tahun ia resah bertanya kepada dirinya, siapakah aku? Dan Marjorie bukan seorang diri. Kamu pun agaknya sering berpikir tentang itu. Misalnya, siapakah saya? Apa saya ini seorang anak kecil atau orang dewasa? Anggapan orang lain tentang dirimu memang sering membingungkan. Siapkan sarapanmu sendiri. Kamu sudah besar. Jelas-jelas ibumu menyebut kamu sudah besar. Tetapi 5 menit kemudian ibumu memperlakukan kamu sebagai anak kecil. Kalau menyeberang, hati-hati, menengok dulu yang betul. Membingungkan, bukan? Sebentar dianggap besar, sebentar dianggap kecil. Dan kadang-kadang kamu sendiri pun bersikap mendua seperti itu. Di pesta sekolahan kamu ingin tampak seperti orang dewasa, tetapi setibanya di rumah kamu bermain seperti anak kecil lagi. Kalau tengah malam lampu padam, kamu ingin ditemani ayahmu mencari lilin di dapur. Namun kalau kamu membaca surat, kamu tidak ingin ayahmu dekat-dekat. Itulah konflik peranan dalam masa remaja. Kamu sedang berada dalam masa peralihan. Hari ini kakimu berpijak di dunia orang dewasa. Besok kembali di dunia anak kecil. Juga dalam perasaanmu bisa terjadi konflik. Kadang-kadang kamu merasa hidup ini begitu menyenangkan. Namun sebaliknya kadang-kadang kamu berpikir, apa gunanya saya hidup? Pada suatu ketika kamu sangat yakin akan dirimu. Pada waktu lain kamu merasa dirimu tidak berarti. Ada kalanya kamu tekun berdoa. Ada kalanya kamu berpikir, apa Tuhan betul ada? Kamu kurang senang kalau ayahmu memberi komentar. Namun ketika ia diam saja, kamu mengharapkan pandangan dan ketegasannya. Kamu mendadak gembira atau mendadak murung tanpa sebab yang jelas. Konflik peranan dan perasaan itu terjadi karena kamu sedang berada dalam proses mencari identitas. Identitas adalah penilaianmu tentang dirimu sendiri dalam berbagai konteks, yaitu perpaduan dari segala penilaianmu tentang penampilanmu, prestasimu, perasaanmu, hubunganmu dengan keluarga dan orang lain, kepercayaanmu, visi hidupmu, dan cita-citamu. Itu sebabnya kadang-kadang kamu bertanya dengan keraguan, apa orang tuaku masih mencintaiku? Untuk maksud apa saya hidup?
akan jadi apakah saya nanti? Pekerjaan apa yang cocok untuk saya? Dengan 1001 pertanyaan itu, kamu sedang memadukan pelbagai peranan hidupmu sebagai anak, saudara sekandung, murid, kawan, anggota gereja, warga negara, dan sebagainya. Kamu pun sedang berusaha memadukan pengalaman masa lalumu, keberhasilan serta kegagalan masa kini, dan cita-cita hari depanmu. Semua itu memang perlu dipadu menjadi satu gambar, yaitu kamu. Itu akan menjadi identitasmu. Begitu susahkah menemukan identitas? Soalnya bukan hanya susah, melainkan juga perlu waktu dan usaha. Søren Kierkegaard, filsuf Denmark, dalam bukunya Repetition bercerita tentang seorang pemuda yang gelisah bertanya, "Di manakah aku? Siapakah aku? Bagaimana sampai aku ada di dunia ini? Mengapa aku tidak ditanya terlebih dulu? Apa aku mau dilahirkan apa tidak? Kenapa aku tidak diperkenankan kepada cara-cara hidup di dunia ini? Siapa yang menjadi penunjuk?" Aku ingin menyampaikan usul kepadanya. Kepada siapa aku harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Kita terus bertumbuh. Itu berarti kita terus berubah. Sebab itu kita harus bertanya, siapa saya? Siapa kamu? Siapa kita? Pertanyaan itu bukan monopoli remaja. Juga pemazmur bertanya, "Jika aku melihat langitmu, buatan tangan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Kalau kamu sedang melamun sambil berpikir-pikir apakah arti hidup, mungkin kamu bertanya, siapakah aku di mata Tuhan? Tahukah kamu apa jawab Tuhan kepadamu? Tuhan Yesus akan menjawab, "Aku menyebut kamu sahabat." Ya, kamu adalah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kental dan kawan karibmu. Cobalah kamu menyanyi lagu ini sambil menyimak kata demi kata dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.